Jadi puasa itu sebenarnya tidak bikin lemes. Ya, yang bikin lemes itu karena kita nggak pernah puasa. Biasanya orang yang gampang ngantuk ya. Iya. Orang yang lapar atau orang yang kenyang. Nah, kira-kira rekomendasi apa dok untuk makanan sahur dan buka dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran Cordoba, kembali lagi di podcast tentang kesehatan tentunya bareng Dr. Agus Rahmadi. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dok nih, masya Allah, alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan nih dok. Ya. Nah, tapi sayangnya bulan Ramadan ya, atau bulan puasa ini ternyata banyak juga mitos-mitos yang bermunculan di masyarakat dok. Ya. Contohnya nih, misalnya nih, saat puasa tuh bawaannya lemes, malas gerak, dehidrasi, kadang suka sensi, marah-marah, bau mulut, sembelit, bibir pecah-pecah, kulit kering. Wah, pokoknya banyak banget deh mitos-mitos yang berkembang. Nah, sebenarnya kalau dalam Al-Quran sendiri atau misalnya dalam perspektif medis sendiri, puasa itu kayak gimana, dok? Tadi mitosnya banyak banget. Banyak banget, dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Quran Cordoba yang dirahmati oleh Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ketika sedikit lagi. Iya. Nah, ini menarik ketika bicara tentang puasa Ramadan. Iya. Kan disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam, ya kan? Ya kan, jadi diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini kan ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Berarti orang yang percaya dulu nih, baru dikasihkan kewajiban. Gitu kan? Targetnya adalah la'allakum tattaqun. Itu salam ayat 183. Tapi dalam ayat 184-nya ini menarik. Kalau kita lihat di Quran itu di bagian kata-kata terakhirnya, ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah nih, kalau kata Allah bilang, ya, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, hari ini kita coba kasih tahu nih tentang puasa gitu ya. Ilmu tentang puasa, dok. Harus ada ilmunya juga, dok ya. Betul. Saya akan jawab satu persatu mitos tadi gitu ya. Bahwa puasa bikin lemes. Itu benar apa enggak kan timbul pertanyaan gitu ya. Sebenarnya begini, kalau kita melihat salah satu perang pada zaman Rasulullah, ya Rasul itu perang pada saat paling banyaknya adalah di bulan-bulan Ramadan. Contoh perang Badar itu kan, Badar kan pada bulan Ramadan. Ini logikanya ya, kalau puasa bikin lemes, nggak bisa perang itu Rasul. Insya Allah, iya bener juga. Jadi puasa itu sebenarnya tidak bikin lemes. Ya, yang bikin lemes itu karena kita nggak pernah puasa, jarang puasa, puasanya Ramadan doang. Jadi begini, ini saya coba jelaskan secara ilmiahnya. Jadi gini, ketika orang puasa itu kan timbul yang namanya lapar, ya kan? Ketika lapar, itu tubuh akan mengantisipasi lapar. Kan orang yang berpuasa itu lapar karena glukosa di dalam tubuhnya rendah. Timbullah lapar. Ketika lapar, ada satu hormon, namanya hormon glukagon, yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Yang dia akan keluar untuk memecah cadangan-cadangan makanan tadi. Cuma permasalahannya adalah glukagon ini jarang sekali aktif. Kita lebih banyak kenyang. Makan terus, akibatnya sel beta yang aktif produksi yang namanya insulin. Insulin itu tujuannya untuk nurunin gula yang kebanyakan dan membantu memasukkan gula ke dalam sel. Tapi jarang sekali kita lapar, sehingga glukagon jarang keluar. Nganggur tuh kebanyakan itu. Nah, glukagon ini ternyata ketika dia bisa memecah cadangan-cadangan glukosa gitu ya, dalam bentuk glikogen, dipecah menjadi glukosa, maka tubuh nggak akan kelaparan. Karena tadi keluar glukagon, glikogen terpecah menjadi glukosa, jadilah sumber tenaga. Jadi harusnya kita nggak mungkin lapar. Apalagi yang gemuk-gemuk. Oh, itu cadangan glikogennya banyak tuh. Nah, itu sebenarnya dipecah kesempatan. Cuman permasalahannya, proses pemecahan ini kadang-kadang tidak otomatis. Dan butuh waktu yang lama, jadi adaptasinya lama. Nah, supaya adaptasinya cepat, rajinlah untuk berpuasa selain di bulan Ramadan.
Jadi tubuh Puasa harus sunnah dibiasakan. ya, Dok, ya. Nah, Harus Senin dibiasakan. Kamis, Yaumul Bid, puasa Daud, itu jadi tubuh kita terbiasa untuk produksi glukagon. Ini karena nggak biasa gitu. Kaget Jadi jadinya. dampaknya kaget, ya lemes, apalagi 10 hari pertama itu kaget tuh lemes aja. Sebenarnya puasa tidak bikin lemes, ya, dan puasa tidak bikin ngantuk. Logikanya, ya. Tapi kenapa banyak orang yang ngantuk? Padahal logikanya gini ya. Biasanya nih orang yang ngantuk itu orang yang lapar apa orang yang kenangan? Yang lapar Orang nih. yang lapar kan? Iya, habis kenyang makan lapar. Ini ngantuk, apalagi siang-siang Ya, tuh. saya ulangi lagi. Biasanya orang yang gampang ngantuk ya. Iya. Orang yang lapar atau orang yang kenyang? Yang kenyang, Dok. Yang kenyang. Yang kan? kenyang. Ya. Berarti kalau ternyata nih, siang hari banyak yang ngantuk, jangan-jangan Kenyangan juga dia. Ngegodin kayaknya. nah iya, harusnya logikanya kalau kita lapar tuh nggak gampang ngantuk. Kalau orang lapar kan, duh saya lapar nih, nyari apa nih, akan begitu harusnya ya. Nah ketika itu ngantuk, jangan-jangan ada proses tubuh kita yang salah. Nah itu yang kita akan coba kaji lagi lebih dalam lagi. Jadi seharusnya puasa tidak bikin orang lemes. Karena hadirnya glukagon yang akan memecah glikogen menjadi glukosa sebagai sumber tenaga. Nah, proses ini memang harus diaktifasi dengan kita rajin berpuasa. Maka itu sebelum Ramadan kan ada bulan-bulan sebelumnya untuk dilatih kita untuk memperbanyak puasa. Rajab, Sya'ban itu ya. Itu waktunya betul. kita latihan lah ibaratnya, Betul. pemanasan ya. Jadi Stretchingnya. biar glukagonnya aktif. Itu mitos yang pertama. Tadi kan banyak tuh. Iya. Mitos yang kedua apalagi tadi tuh? Suka pusing. Tadi asupan glukosa ke otaknya bermasalah tadi glukagonnya tidak aktif dalam memecah glikogen. Lama switchingnya karena nggak pernah dipakai. Ibaratnya apa ya? Sepeda nggak pernah dipakai, olinya mulai kering, jadi geraknya lama. Jadi ibaratnya glukagonnya belum teraktivasi, tidak terjadi pemecahan glikogen oleh glukagon tadi. Maka itu otak jadi kekurangan oksigen, kekurangan glukosa. Jadi bisa berdampak bahwa glukosanya tidak masuk ke otak karena otak kan butuh oksigen dan butuh glukosa. Ya, jadi orang pusing itu bisa disebabkan karena kekurangan oksigen, kekurangan glukosa. Maka itu asupan glukosa itu penting juga pada orang yang berpuasa. Dengan cara apa? Bukan dimakan, aktifkan glukagonnya. Supaya terjadi pemecahan glikogen menjadi glukosa sehingga kita tidak pusing. Harusnya nggak pusing. Mungkin pusing mikirin itu kali, lebaran gimana. Oh, iya. Baju baru, Dok. THR nggak keluar-keluar. Kira-kira begitu. Terus apa lagi mitosnya tuh? Suka sensian, gampang marah-marah. Lagi puasa, kalau misalnya di luar bulan puasa kayaknya saya unjuk nih. Untung bulan puasa gitu, saya tahan-tahan. Gitu. Lah makanya itu berarti bisa nahan dong harusnya puasa. Harusnya nggak sensi ya. Karena ternyata puasa itu kan melatih tidak hanya aspek fisik. Aspek kesabaran kita kan. Ada makanan tidak kita makan. Mau ngomel-ngomel, dilatih nggak ngomel. Nah, sebenarnya itu ajang latihan. Mungkin orang perlu adaptasi untuk latihan. Nah harapannya setelah Ramadan, harapannya sebagai ajang latihan tidak ngomel-ngomel, dilanjutin habis Ramadan nggak ngomel-ngomel, nggak suuzon, nggak buruk sangka. Karena orang yang ngomel-ngomel, buruk sangka, suuzon gitu ya, membenci orang, itu akan mengaktifasi yang namanya kortisol. Hormon-hormon stresnya makin naik, sehingga terjadi pemecahan glukosa yang tinggi, peningkatan jantung yang cepat, terus tensi menjadi ciut. Maka itu orang-orang yang hipertensi, diabetes menjadi risiko nih kalau sering ngomel-ngomel, sering suuzon, sering buruk sangka. Nah, Ramadan adalah ajang yang terbagus untuk mereduksi hal-hal tadi. Justru Jadi, dengan puasa malah lebih sehat juga. malah ya, Dok, lebih ya? sehat, malah dia jadi lebih terlatih. Sebulan lumayan loh, apalagi dilanjutin habis itu. Nah, Puasa Syawal ya, Dok ya. puasa Syawal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak membuat kita sensi, malah itu sebagai latihan psikologi kita menjadi lebih baik. Itu mitos selanjutnya. Selanjutnya apalagi mitos? GERD, Dok. Yang Lambung. punya lambung. Sebenarnya puasa itu malah bagus loh sebenarnya. Jadi gini, memang stres di awal. Karena perut kosong, asam lambung naik. Stres itu sebenarnya. Tapi kan puasa itu bikin kita menjadi tenang, jadi ibadah lebih banyak. Maka angka stresor pun harusnya juga semakin tereduksi. Karena kan stres itu bisa menyebabkan pengeluaran asam lambung. GERD itu kan reflux balik karena asam lambung berlebihan. Itu bisa dipengaruhi oleh kebiasaan sirkadian si lambung, tapi juga bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Sebenarnya kalau kita pikirannya murni kepada ibadah, sebagai aspek ibadah, bukan sebagai tekanan. Kan banyak orang menganggap puasa ini tekanan, hambatan,
atau penghalang. Padahal puasa itu cara Allah sebenarnya untuk biar tubuh itu adaptasi. Harusnya orang yang puasanya benar, niatnya bagus, maka pikirannya akan tenang. Ketika pikirannya tenang, maka asam lambung nggak keluar banyak, maka GERD bisa tereduksi. Nah, masalahnya adalah mungkin nggak tenang gitu. Nah, atau kadang-kadang GERD malah nambah kambuh gara-gara bukanya yang salah. Nah, itu dia. Balas dendam, Dok. Nah, takutnya perut kosong dipaksa makan langsung banyak. Misalnya nih, udah tok azan, buka. Habis itu makan snack langsung makan nasi. Ya kan? Akibatnya sholat maghribnya molor. Biasanya azan 5,5-10 menit, molor sampai 1 jam. Gara-gara sibuknya buka, akibatnya lambung jadi mekar. Jadi lambungnya besar gitu, mekar. Sehingga menyebabkan overdistensi. Jadi lambungnya jadi tipis. Ketika tipis gampang sekali timbul luka-luka. Nah, ini yang jadi masalah. Ditambah lagi makanan-makanan yang kadang-kadang ketika buka itu jadi salah kaprah. Misalnya makannya mengandung pedas. Kan sering tuh makan tuh tahu isi sama cabe, kan sering tuh. Kolang-kaling, ada santan gitu kan, minuman dingin. Jadi lambung tuh adaptasi tuh. Stres dengan itu. Harusnya ketika berbuka yang tepat, maka aman. Dari GERD, dari masalah lambung. Sarannya apa kalau kata Rasulullah? Kurma. Udah rutin kan kurma, buka dulu. Habis makan kurma, minum air putih langsung sholat dulu. Jangan langsung makan banyak. Lambung perlu adaptasi. Nah, terus setelah sholat, boleh makan ringan dulu. Saran saya jangan makan berat. Karena kalau makan berat, nanti sholat tarawih yang jadi korban. Gitu kan, kekenyangan ngantuk. Cari imam yang bacanya ina atau ina terus-terus. Jadinya buru-buru kan. Nah, harusnya tadi, makannya nanti habis sholat tarawih lah. Supaya tidak terlalu ngantuk. Karena harus makan kadang-kadang akan ngantuk, karena gula mendadak tinggi. Sedangkan insulin butuh waktu untuk keluar. Namanya kadang-kadang habis kekenyangan menyebabkan timbulnya kantuk. Jadi sebenarnya buka itu jangan sampai terlalu kenyang, karena akan berdampak buruk kepada semua aspek. Ya, jadi kesimpulannya puasa malah bagus buat lambung karena adanya proses yang namanya autofagi. Autofagi itu perbaikan sel. Sel itu mengalami perbaikan-perbaikan. Nah, termasuk mukosa dinding lambung juga jadi perbaikan. Lambung jadi menjadi lebih baik karena proses autofagi tadi. Jadi seharusnya sih tidak bikin sakit lambung. Tapi bagi orang yang sakit lambung perlu dipertimbangkan karena stres di awal cukup berat. Maka itu kan dalam surat Al-Baqarah itu yang ayat 184 kan boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Karena memang tidak semua orang puasa itu aman. Ya, ada beberapa pasien-pasien yang tidak boleh untuk berpuasa. Gitu ya. Misalnya dehidrasi berat itu resiko. Ya, jadi maka itu Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah tadi kan ada rukhsahnya. Wajib tapi ada keringanannya. Boleh diganti di hari yang lain atau bayar fidyah. Oke. Nah, berarti Dok dari mitos-mitos tadi ada yang harus kita perbaiki nih Dok ya, dari cara sahurnya dan juga cara bukanya Dok. Benar. Ya. Nah, kira-kira rekomendasi apa Dok untuk makanan sahur dan buka Dok dari medisnya gimana? Baik, tadi yang buka sudah saya sampaikan di awal ya. Kurma. Jadi langkah pertama dengar azan kurma dulu karena kurma dulu baru air Dok. Kalau saya mintain kurma dulu deh. Okay. Tapi mau air dulu silakan saja. Ya nggak masalah ya. Jadi intinya adalah kurma sebagai makanan untuk menggantikan glukosa yang habis. Jumlahnya juga 3 aja Dok ya. Ya, 3, 5 boleh gitu ya. Jangan 1 ton ya. 1 kilo Dok. Itu kelewatan ya. Ya cobalah 3, 5, 7 gitu ya. Ganjil jangan berlebihan gitu ya. Supaya tubuh adaptasi dulu. Jadi kasih kesempatan tubuh untuk lambungnya biar nggak mekar banget. Dan kasih glukosa yang cepat supaya ada tenaga. Walaupun glukagon sudah difungsikan, tapi kan asupan dari glukosa juga penting. Ya, berikan asupan itu, kemudian minum air. Itu seperti apa ya? Kira-kira 15 menit sampai setengah jam itu sudah timbul rasa kenyang biasanya. Karena sudah ada glukosanya kan. Udah jadi, merasa kenyang ya? Udah kenyang itu sebenarnya karena glukosa dari kurma cukup tinggi. Apalagi dengan minum air yang cukup. Maka itu habis makan itu kurma sama air putih, udah sholat. Jangan macam-macam dulu kalau menurut saya. Apalagi makanan yang merangsang lambung jadi masalah. Cabai, lada, santan, susu, ya, atau yang menghasilkan gas tuh, misalnya kol, toge, misalnya kan, itu direduksi dulu. Apalagi buka langsung duren, wah itu bahaya. Ya kan? Jadi harus yang aman dulu.
adaptasi dulu. Dan biasanya kalau sudah kurmanya udah kenyang, sehingga rangsangan untuk lapar akan sedikit berkurang tuh. Kan kalau lapar akan keluar hormon grelin, kalau kenyang keluar hormon leptin. Grelinnya udah berkurang, leptinnya sudah mulai tumbuh. Sehingga akan menyebabkan nggak terlalu banget rakus kita. Perlu adaptasi, karena proses pengeluaran hormon leptin itu butuh waktu. Gitu kan. Nah terus habis gitu habis sholat baru saran saya sih tadi, jangan makanan berat. Ya paling snack-snack ringan dulu aja. Supaya nanti kalau kekenyangan sholat tarawihnya jadi males gitu. Maunya tidur dulu deh. Imam baca panjang dikit, ngedumel gitu. Yo, kapan selesainya nih? Kadang nyari masjid yang imamnya pendek bacanya. Nah itu yang jadi masalah kan. Nah habis itu makan, habis taraweh, tapi makan jangan langsung tidur dulu. Karena Rasul bilang kan, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu akan menjadi keras. Jadi sebaiknya jangan tidur. Karena orang yang tidur peristaltiknya jadi melambat. Fermentasi makanan jadi tidak sempurna di dalam pencernaan kita. Jadi jangan tidur. Jeda waktu berapa kira-kira? Paling sekitar 1-2 jam lah cukup. Kemudian dengan tilawah dulu misalnya kan, perbanyak tilawah baru kita tidur. Nah sahur ini yang paling penting. Sahur itu bukan ajang stok. Ingat ya, ajang stok. Wah saya mau puasa harian, makan sebanyak-banyaknya percuma. Karena dia akan jadi kotoran juga endingnya. Yang paling penting adalah ketika sahur gini. Manusia itu lebih kuat terhadap lapar ketimbang haus. Manusia itu nggak makan sebulan aja masih bisa tuh bertahan. Tapi kalau nggak minum seminggu, susah. Dehidrasi dan sebagainya. Maka itu sebenarnya yang paling penting ketika sahur, asupan air yang paling penting. Maka itu saran saya ketika sahur, jangan makan makannya mengandung minyak dan santan. Karena minyak sama santan kan nggak nyatu tuh. Air akan loss. Gampang haus. Jadi sahur yang paling bagus adalah perbanyak serat dan buah. Serat dan buah. Nasi dok? Nasi juga boleh. Boleh nasi. Nggak saya larang. Ya kan? Terus seratnya jangan lupa sayur bening. Sayur bening sama buah, misalnya apel. Apel itu mengandung pektin yang mampu mengikat air. Jadi makan sayur, kemudian makan buah. Apel yang paling bagus pada bagian kulitnya. Karena ada senyawa pektin di situ. Jadi jangan dikupas dok ya? Saran saya tidak, kecuali ada yang lilinnya tuh harus dibuang. Maka itu saran saya apel lokal aja yang nggak pakai lilin. Ya, karena bagian kulitnya tuh yang paling bagus karena pektinnya cukup tinggi. Apalagi apel yang ada uletnya. Itu lebih bagus tuh. Justru lebih bagus ya? Karena nggak ada pestisida biasanya kalau ada ulet. Ya, bahkan lebih ngirit kan. Jadi kalau ke pasar beli apel yang ada sortiran, lebih murah dok ya? malah dikasih gratis. Uletnya dimakan nggak dok ya? Ya jangan. Biasanya orang bilang protein. Nah jadi itu, jadi usahakan makanan yang tinggi serat atau makanan yang bisa mengikat cairan supaya haus itu bisa tertahan airnya. Ya jangan makanan yang berat-berat gitu kan. Sebenarnya terlalu berat juga resiko, misalnya terlalu santan terlalu banyak, minyak terlalu banyak, sehingga air tidak tertahan di dalam pencernaan kita. Maka itu pentingnya makanan yang tinggi serat, ya, perbanyak buah supaya asupan tadi airnya jadi bisa tertahan. Terus kemudian usahakan sebenarnya habis sahur jangan tidur. Nah itu dia. Ini yang paling favorit. Ya kan? Habis sholat subuh langsung kayaknya bangun sahur subuh tidur lagi. Nah ini jadi masalah. Karena tadi akan menyebabkan apa? Proses pencernaan jadi nggak sempurna. Makanan yang harus dicerna, diproses harusnya selesai, itu nggak selesai karena gangguan di daerah pencernaan kita karena istirahat tadi. Maka itu saran saya tetap olahraga. Tapi olahraga jangan berat-berat. Jangan futsal, jangan angkat besi, gitu. Udah jalan kaki ringan, santai, slow, nggak terlalu berkeringat banget, tapi juga tidak bikin dehidrasi berat. Jadi olahraga ringan saja. Justru olahraganya setelah sahur itu, setelah sholat subuh ya dok ya? Mau kapan lagi olahraganya? Karena orang takut capek gitu dok. Iya, tadi olahraganya jangan berat-berat. Itu aja berat, intinya. Main futsal saya larang pokoknya. Main pedal apa lagi nih dok? Jadi kalaupun mau tidur nanti setelah duha. Jangan pagi-pagi karena Rasul kan melarang tidur pagi-pagi. Ya kan habis duha sampai sebelum asar itu masih boleh untuk tidur. Setelah asar sampai isya jangan tidur lagi. Gitu ya. Itu aturan yang Allah buat gitu ya, yang Rasul rekomendasikan begitu. Jadi itu sahurnya begitu. Jangan terlalu banyak
nabung ibaratnya dok ya, pas sahur itu dok ya. Ya, Apalagi kalau bisa dikurangin yang goreng-gorengan dan santan. minyak dan santan Minyak dan dibatasi. santan dibatasin ya. Dan perbanyak air minum ya dok ya. Ya, air minum, serat, sama buah. Nah, intinya itu. Nah dok, ini kita balik lagi nih dok ke berbuka puasa dok. Ini mohon maaf tadi saya ada suatu bukan pertanyaan. Jadi membuka puasa itu pakai kurma kan sunnah. Tapi ada orang yang nambahin, yang wajib tuh gorengannya dok. Nah itu makan buka puasa dengan gorengan dulu itu gimana dok dari perspektif medisnya dok? Jadi gini, ketika orang habis puasa itu kan kondisinya lapar dan dehidrasi. Nah, lapar itu bisa tereduksi dengan asupan glukosa yang cukup. Nah, asupan glukosa itu adalah dari yang manis tadi. Salah satunya dengan kurma. Kurma itu mengandung glukosa yang cukup tinggi. Jadi, laparnya bisa cepat terselesaikan. Kalau gorengan, selesainya lama. Makanya harus dalam jumlah yang banyak. Nggak cukup satu dok kayaknya dok. Iya. Kalau kurma dengan paling 3, 5 minum air putih, kasih jeda sebentar untuk sholat, itu sudah memberikan efek kenyang. Coba deh teman-teman buktiin deh coba ya. Harus dibuktiin dok ya. Perbandingan makan gorengan sama kurma aja dok ya. Iya. Tapi saya bukan melarang gorengan boleh-boleh aja, tapi usahakan kurma dahulu supaya memberikan efek kenyang. Maka itu kalau misalnya ada acara buka puasa bersama, saran saya nih, kurma aja sama air putih. Kasihin itu dulu, supaya nggak lama-lamain buka. Karena kadang-kadang kalau buka puasa kan sibuk bukanya, bukan sibuk sholatnya. Apalagi nungguin makanannya kadang kelamaan ini. Iya, nah itu yang kadang-kadang saya melihat sholat maghribnya jadi pada molor. Karena kesibukan buka. Udah buka kurma, tambah yang lain-lain lagi. Plus makan berat. Akibatnya malah 1 jam baru sholat maghrib, mepet ke isya. Nah ini jadi masalah. Gitu, ya. Makasih dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Sumber bau mulut saat puasa itu dari mulut yang kering atau emang dari lambung yang kosong dok? Bau mulut. Sebenarnya gini, bau mulut itu kan disebabkan karena ada proses umumnya karena adanya kuman. Bau mulut itu dihasil kuman. Biasanya mohon maaf karena gigi berlubang. Ada kuman, bau mulut. Terus sariawan, ada kuman, bau mulut. Asam lambung yang naik bikin iritasi. Iritasi di daerah mukosa, baik di saluran cerna, esofagus, atau di tenggorokan, atau bahkan di daerah mukosa mulut karena asam lambung yang naik. Sehingga menyebabkan sariawan, di situ ada bakteri, timbul kuman, dan timbullah bau mulut. Sebenarnya bau tubuh kita ini sebenarnya kalau lambungnya aman, giginya aman, sarianya aman, walaupun lapar nggak bikin bau mulut. Jadi bau mulut tuh karena infeksi kumannya itu. Bakteri itu iya, maka itu sebenarnya bagaimana menjaga kebersihan itu. Maka Islam itu menekankan aspek kebersihan kan. Ya, maka itu Allah ngingetin dalam Al-Quran kan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi aspek kebersihan ini menjadi hal yang cukup penting. Seharusnya puasa nggak bikin bau mulut ya. Harusnya ya, karena tergantung kalau misalnya masalah lambung ya timbul bau mulut, gigi berlubang bikin bau mulut, itu yang bikin bau mulut ya sebetulnya. Bukan puasanya dok ya? Bukan puasanya. Coba kalau kita nyiumin bayi yang baru lahir tuh, mau dia mangap gitu nggak bau kan? Karena masih bagus. Masih bagus ya. Nyium bayi tuh enak banget, nyium kita kadang-kadang nggak enak. Kadang-kadang makan kita yang juga berlebihan dan terlalu variasi terlalu banyak. Nah itu yang bikin bau mulut. Sebenarnya puasa tidak bikin bau mulut harusnya. Ketika tidak ada infeksi kuman, tidak ada masalah di lambung, insya Allah sih nggak akan timbul bau mulut. Jadi nggak usah khawatir. Khawatir bau mulut. Dan bau mulutnya orang puasa itu bagaikan apa? Lebih wangi dari misik gitu. Ya. Bukan di dunia tapi dok. Siap. Terima kasih banyak dokter. Masya Allah, ini semoga teman-teman bisa mengamalkan ya ilmu-ilmu nih untuk persiapan bulan Ramadan nanti. Nah, buat teman-teman juga yang mau lebih tahu lebih lanjut hadis-hadis tentang kesehatan bisa menggunakan Al-Quran Medis ini. Untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi www.qurankordoba.com. Dokter, terima kasih banyak dok. Ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan amin. Puasa kita lancar dok. Insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.